Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, adik-adikku semua, para pejuang NIP yang sedang belajar untuk persiapan seleksi SKD CPNS tahun 2024. Jumpa lagi bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita membahas materi persiapan untuk SKD nanti. Baik, teman-teman semua. Nah, banyak yang tanya katanya kapan lagi bikin video ya. Jadi ini adalah merupakan pembahasan kelima ya, yang kemarin sudah saya bahas semua tentang TU dan TWK. Kali ini kita kembali, saya akan memberikan bentuk soal, bagaimana bentuk soal sesungguhnya TKP ya. Saya ulangi, bagaimana soal sesungguhnya TKP. Ini adalah yang kelima, teman-teman. Saya tahu penonton saya banyak yang baru yang tidak pernah tes CPNS. Jadi inilah saya akan perlihatkan bentuk soal asli tahun-tahun sebelumnya tentang TKP. Ya, perhatikan pembahasan soal teman-teman sampai selesai, jangan setengah-setengah. Baik, sebelum saya bahas soal yang barusan lewat tadi ya, nah saya kasih tahu dulu kalian, ini mungkin untuk ada di semua yang belum pernah tes CPNS ya, yang belum pernah tes CPNS. Oke, sebentar ya. Oke, ya, di dalam soal TKP teman-teman ya, ada 6 subtes materi TKP sesuai dengan Permenpan terbaru. Bahwasanya di TKP itu ada soal pertama adalah profesionalisme ya. Saya bahas secara umum dulu ya. Jadi oke, sebentar ya. Pertama adalah profesionalisme ya. Yang kedua jejaring kerja ya, jejaring kerja. Yang ketiga pelayanan publik atau hospitality namanya. Yang keempat sosial budaya, yang kelima anti radikalisme, yang keenam adalah TIK. Jumlah soal, jumlah soal di TKP, oke, ini kan gini teman-teman semua ya. Untuk di TWK ya, itu ya di TWK soalnya adalah 30 soal ya, 30 soal. Dari nomor 1 sampai 30 TWK. Kemudian dilanjutkan dengan TIU atau TIU itu kira-kira soalnya sekitar 35 soal. Jadi dari nomor 31 sampai 65 ya gitu. Yang TKP ini ada di semua yang belum pernah tes CPNS itu jumlah soal adalah 45 ya, 45 soal ya. Jadi 45 soal dibagi rata ke 1 sampai 6 ini. Kayak gitu. Nah, kira-kira mungkin setiap soal itu ada ya bisa 7 sampai 8 soal ya. Saya ulangi. Jadi setiap materi itu sampai 7 soal ya, atau ada 8 soal kira-kira gitu. 7 7 7. Ini dibagi rata semua ya. Nah, karena ada lebihnya mungkin ada 8 gitu. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk soal yang akan diujikan untuk TKP. Nah, yang pertama itu adalah profesionalisme. Ini mengenai apa? Mengenai bagaimana seorang kita karyawan ya dihadapkan dengan tugas, bagaimana sikap kita menyikapi masalah-masalah yang diberikan oleh atasan, oleh kantor ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh ya itu. Yang kedua adalah jejaring kerja. Ini bagaimana kita membangun kerjasama dengan tim dalam kantor ya. Itu yang nomor 2. Melayani ya, bagaimana caranya kita melayani pelanggan ya. Sosial budaya, ini yang 45 teman-teman, ini hampir mirip-mirip. Kalau yang sosial budaya itu bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam sebuah komunitas ya. Oke. Kalau anti radikalisme itu mengenai bagaimana memaksakan paham ya dengan kekerasan. Oke. Yang keenam, bagaimana kita menggunakan teknologi dalam bekerja. Oke, itu soal-soal TIK. Jadi setiap
soal ini ada cara-cara pengerjaannya ya. Baik, kita mulai pembahasan soal teman-teman. Nomor 1 tentang profesionalisme seperti berikut ini. Baik, soal nomor 1. Jadi ini adalah bentuk soal tahun 2021 teman-teman semua. Ini yang mungkin yang pernah nonton video saya pernah lihat juga ya. Oke, soal nomor 1. Ratna merupakan kapten tim futsal putri yang dimiliki Karang Taruna yang sore ini akan mengikuti turnamen tingkat kota. Oke, namun adik Ratna meminta untuk diantarkan ke dokter karena sakit perut. Ya, padahal Ratna harus segera berangkat ke lokasi pertandingan. Apa yang harus dilakukan Ratna? Ya teman-teman semua, di dalam soal seperti ini itu banyak sekali kita dihadapkan dengan dua masalah. Ya, bagaimana caranya kedua masalah ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Di kasus soal ini teman-teman, Ratna itu adalah seorang tim, ketua tim teman-teman ya. Nah, di mana dia harus bertanding tapi adiknya sakit perut. Saya kasih bawahi teman-teman ya, sakit perut. Jadi di soal itu kita diberikan keterangan ini hanya nih sakit perut saja teman-teman ya, bukan yang sekarat ya, sakit perut gitu. Jadi bagaimana caranya ya supaya kita dibilang sebagai orang yang profesionalisme? Jawaban yang paling tepat adalah teman-teman, lakukan tugas kamu sebagai Ratna ya, sebagai ketua tim, lakukan itu. Tapi ingat, jangan tinggalkan adikmu ya gitu. Cari solusi yang lain gitu teman-teman gitu. Nah, paling gampang mencari jawaban yang poin 1. Ingat ya, di TKP tidak ada yang salah ya, yang salah laki-laki ya. Poinnya itu ada 1 sampai 5. Ya, jadi yang poin 1 yang paling bisa dilihat adalah ini. Ya. Ini adalah merupakan poin 1. Ini bagian dari ketidakprofesionalis ya, gitu ya. Oke. Nah, mengantar adiknya ke rumah tanpa memberitahu teman satu timnya, padahal dia ketua tim gitu. Ya, ini salah teman-teman ya. Nah, salah. Oke, ingat ya, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, yang A ini teman-teman, meninggalkan adiknya untuk berangkat ke turnamen itu juga saya pikir ini bukan solusi yang paling bagus. Kenapa? Karena tidak ada solusi untuk adiknya. Saya katakan bahwasanya baiknya cari jawaban yang kedua-duanya bisa teratasi gitu ya. Paham ya? Nah, itu bukan. Oke. Yang ini saya eliminasi lah ya. Mencari kerabat yang bersedia mengantarkan adiknya supaya dia bisa berkonsentrasi pada pertandingan. Ini apa artinya? Bahwasanya ini pekerjaannya terlaksana dua-duanya gitu. Menelpon manajer tim dan menceritakan kondisinya untuk mencari solusi. Ini juga bagus, artinya nanti dia bicarakan dengan manajer gitu. Atau pergi ke rumah sakit dengan tergesa-gesa kemudian langsung ke arena pertandingan. Kalau saya teman-teman ya, saya gini, silakan berikan jawaban kalian di komentar bawah ya. Ingat, TKP itu benar menurut saya, belum tentu benar menurut kalian. Yang tahu benar salahnya hanya pembuat soal dan Tuhan. Ini serius teman-teman ya. Jadi TKP itu kadang saya anggap 5, belum tentu benar menurut kalian. Begitu pula sebaliknya. Anda bilang 5, tapi menurut saya bukan 5 gitu. Jadi yang beda silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk saya poin 1 di sini ya, 2. Kayak ini 2 teman-teman. Ini ada tergesa-gesa, ini adalah merupakan poin 3. Ini poin 4, ini poin 5 kalau bagi dalam pandangan saya. Kenapa yang 5 itu di C? Pekerjaan keduanya terselesaikan. Ingat ya, hanya sakit perut, artinya bisa dikerjakan oleh kerabat. Nah, itu ya. Jadi, lakukan pekerjaan secara sebaik-baiknya, itulah bagian dari profesionalisme ya. Baik teman-teman, kita bahas berikutnya, nomor 2. Baik, kita masuk ke soal jejaring kerja ya. Artinya apa? Kerjasama ya. Kerjasama. Biasa itu teman-teman semua, itu di setiap soal untuk TKP itu ada indikator ya, ada keterangan bahwasanya ini tentang jejaring kerja. Ini tentang pelayanan publik. Oke, sama dengan TWK gitu. Biasanya ada seperti itu ya. Ada di atas layar ya. Nah, Andi mendapatkan tugas untuk menjadi ketua dalam acara panggung gembira di kampungnya. Dia membutuhkan berbagai perlengkapan dengan biaya yang besar. Sementara itu, dana yang dimiliki tidak mencukupi. Oleh karena itu, sebaiknya Andi ... Nah, persoalan yang dihadapi Andi adalah kekurangan dana ya.
kekurangan dana teman-teman, kekurangan biaya gitu ya. Nah, perlengkapan mana? Biaya yang besar. Ini dana yang dia miliki tidak mencukupi. Ya, apa solusinya? Cari dana. Tapi karena soal ini adalah mengenai jejaring kerja, maka jangan lakukan sendiri. Cari jawaban yang melibatkan kerjasama tim di situ. Ya, ingat ya, ini bagi adik-adik mungkin yang belum pernah tes CPNS, cari jawaban yang kerja tim gitu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari soal jaring kerja ya, kerjasama. Berusaha secara mandiri ya, ini salah teman-teman semua ya, secara mandiri. Menyelesaikan tugas sebaik mungkin dan tidak perlu minta pertimbangan warga lainnya. Ini salah teman-teman, tidak mau kerjasama gitu. Ini mungkin saya simpan bisalah poin 1 di sini ya. Kenapa? Karena tidak mau bekerja sama gitu. Melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana seadanya tanpa banyak bertanya. Ini bisa poin 2 ya. Merencanakan pertemuan dengan warga jika tidak menemukan solusi mengenai pendanaannya. Kita simpan dulu ya. Ada ini ya. Jika ya. Membangun dialog dengan warga secara intensif untuk mendapatkan cara menambah dana. Ini yang saya katakan bahwa inilah bagian dari membangun tim kerjasama. Jadi kalau saya sih ini baiknya ini merupakan poin 5 di sini. Nah, poin 34 ya, ini poin 34 antara C dengan E. Kita lihat ya. E, menceritakan permasalahan kekurangan dana kepada warga agar ya mengerti kesulitannya. Ini bisa mungkin poin 4 kalau menurut saya teman-teman ya. Ya ini bisa poin 5. Poin 3. Kenapa poin 3? Karena dia itu akan bertemu warga jika tidak menemukan solusi. Apa artinya? Bahwasanya dia kerja sendiri dulu. Jika tidak ada solusi maka mencari bantuan warga. Alangkah baiknya dari awal minta bantuan atau dialog sama warga. Itu jawaban untuk saya ya, yang delta poin tertingginya. Yang beda silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita sambung soal berikutnya teman-teman, nomor 3. Baik, soal nomor 3 ya. Sebelum saya bahas soal nomor 3 ya, saya mau menjawab dulu pertanyaan mengenai pembelian buku ya. Nah, ini buku saya teman-teman ya. Ini buku saya, di sini ada barcode juga ya. Ini buku saya teman-teman semuanya. Ya, sekarang sudah cetakan kedua. Kemarin 3000 yang pertama ya, cetakan 3000 pertama. Mohon maaf, itu saya hanya bisa mencetak 3000 karena dana saya cukup hanya itu ya. Dan kemarin yang pertama sudah dalam 5 menit stok di Shopee dan TikTok itu habis 5 menit saja 3000 eksemplar. Kemudian yang kedua ya 5000 eksemplar kemarin hari Minggu ya tanggal 18 saya pre-order di Shopee 5000 teman-teman, habis dalam hitungan 9 menit saja. Yang sudah beli buku saya yang pesan kedua itu nanti menunggu, akan saya mulai kirim tanggal 26 hari Senin ya. Saya ulangi, yang pesan buku saya yang kedua ya itu yang 5000 ya, yang 5000 itu saya mulai kirim hari Senin tanggal 26. Nah, kemudian yang belum dapat insya Allah ya nanti di akhir bulan Februari akan mulai PO lagi ya, 10.000 eksemplar ya. Masih banyak yang membutuhkan. Saya lihat di aplikasi Shopee itu ada 250.000 orang yang melihat setiap hari. Artinya apa? 10.000 pun nanti masih akan kurang teman-teman. Nah, informasi mengenai pembelian buku teman-teman kalian bisa dapatkan langsung di Instagram saya ya, Alman_Mohana ini ya teman-teman ini. Yang kedua bisa di TikTok saya Sang Tutor ya, dan juga di YouTube teman-teman. Nah, kenapa buku ini dicari paling dicari teman-teman? Karena buku ini satu-satunya buku yang memuat soal asli bukan FR. Soal lagi, tak ada satupun soal di sini ya yang merupakan soal FR, bukan FR. Kalau FR teman-teman itu kan merupakan cerita dari peserta. Ini bukan. Ini soal foto ya. Astagfirullah. Ya, ini soal yang asli teman-teman ya. Nah, ini setiap soal ini soal lengkap ya. TIU, TWK, mana? TIU, TWK, dan TKP. Ya, TIU, TWK, TKP. Ini soal ini ketebalannya ada hampir 300 halaman ya.
dan disertai pembahasan soal. Ya, oke, jadi lengkap semua. Nah, yang dapatkan buku original ya hanya ada di sang tutor official. Hati-hati kalau beli buku yang fotokopian atau yang palsu, jangan sampai penjualnya tidak ridho membuat Anda tidak lulus CPNS ya. Beli yang aslinya supaya Anda didoakan penulisnya, teman-teman. Yang dapat buku saya yang original itu ada terpisah ya. Ada terpisah barcode di sini, Anda scan barcodenya dan gabung di grup Telegram, nanti akan ada bimbel gratis dari saya. Ya, yang beli buku palsu tidak ada bimbel gratis. Kenapa? Terpisah dengan ininya ya, gitu. Hati-hati. Jangan beli fotokopian, teman-teman ya. Anda jangan pikirkan bagaimana membayar biaya buku mahal. Tapi ingat bagaimana caranya Anda mendapatkan NIP tahun ini ya. Nah, link pembelian buku teman-teman ada di bawah ya, di bawah. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan akan ada lagi stok 10.000 sampler ya. Oke, tunggu saya teman-teman semua. Baik, kita bahas soal berikut nomor 3. Nah, oke. Nomor 3. Oke, nomor 3. Tina bekerja di gerai makanan. Hari ini Tina berencana segera pulang ke rumah sebelum hujan makin deras. Ketika Tina sedang bersiap-siap menutup gerai, seorang pelanggan datang dan duduk di tempat yang disediakan. Apa yang dilakukan Tina? Nah, ini teman-teman gini. Tina ini sudah mau siap-siap pulang, mau tutup tokonya, tapi tiba-tiba ada pelanggan datang. Ya, sebaiknya apa yang dilakukan? Layani dia. Kenapa? Ini bagian adalah pelayanan publik. Ya, berikan pelayanan sebaik-baiknya. Oke, jangan tinggalkan dia. Kita lihat. Nah, melayani pelanggan dengan ramah karena bagaimanapun pelanggan adalah raja. Ini sudah melayani namanya ya. Melayani pelanggan dengan kurang bersemangat karena ia tidak bisa segera pulang. Oke, masih melayani. Melayani dengan sopan dan menawarkan menu makan yang masih tersedia. Ini melayani juga, teman-teman ya. Mendekati pelanggan ketika ia memanggil Tina untuk memesan makanan. Oke, juga melayani, teman-teman. Melayani dengan ramah dan segera memberikan daftar menu sebelum diminta. Oke. Nah, teman-teman, kebetulan di pilihan A, B, C, D itu A, B, C, D, E adalah melayani semua. Kalau ada pilihan adalah suruh pulang itu pelanggan, itu salah. Ya, jadi layani walaupun Anda terburu-buru pulang, layani dulu ya. Nah, saya eliminasi ini ya. Ini mungkin poin 1. Kenapa? Karena ada yang bilang kurang bersemangat ya, poin 1. Jadi sebenarnya bisa dilihat ya. Oke. Baik. Nah, ini dia ya. Antara A, C, D, E itu susah dipilih mana poin 2, 3, 4, 5. Kalau untuk saya, poin 45 itu berada di antara ya, di antara mana ya bagus ya. Oke, C atau error. Kita lihat ya yang C. Melayani dengan sopan, oke, dan menawarkan menu makanan yang masih tersedia. Atau ini E, melayani dengan ramah, sama ya, sopan ramah sama ya, dan segera memberikan daftar menu sebelum ada sebelum diminta ya, Yang mana kira-kira yang paling bagus? Saya sih pilihnya ini 5 ya, ini 5 ya. Ini mungkin ini 4. Kalau kalian mungkin ini mungkin poin 2 ya, ini poin 3. Nah, kalau kalian mungkin punya beda jawaban, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 4. Baik, soal berikut nomor 4. Nah, sosial budaya. Bagaimana kita memposisikan diri kita ya di dalam masyarakat. Nomor 4. Saat Anda melakukan kegiatan kuliah di lapangan ya di desa selama 2 bulan, beberapa warga mengeluhkan mengenai kebiasaan Anda dan teman-teman yang sering rapat dan berbincang dengan rekan lokasi sampai larut malam ya. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Apa artinya bahwasanya warga itu mengeluh? Kenapa? Karena kalian rapat tengah malam sampai ribut-ribut lah gitu. Jadi ketika seperti itu, yang baiknya lakukan adalah ya hargai keluhan itu. Dengan apa? Berhenti ya, atau mungkin cari yang lain ya gitu. Oke, kita lihat. Mengingatkan teman Anda dan tidak berbincang hingga larut malam. Ini sudah mulai ada
aksi ya. Oke. Apabila sedang berkumpul dengan teman dibatasi tidak sampai larut malam. Ini sudah mulai ada ya, ada aksi. Berusaha untuk membiasakan diri dengan membatasi jam berkumpul. Ini bagus teman-teman, tapi saya kurang sepakat dengan berusaha ya, berusaha, masih berusaha. Harusnya apa? Langsung gas saja. Oke, gas ya. Nah, ini mungkin saya simpan nanti kita lihat ya. Menanyakan apa yang membuat perilaku mereka dikeluhkan warga. Tidak perlu bertanya. Kalau sudah dikeluhkan warga, berhenti gitu ya. Tetap melakukannya karena keluhan warga merupakan hal yang wajar dan biasa. Inilah yang disebut sebagai poin 1 ya. Hormati warga gitu ya. Itu adalah bagian dari sosial budaya. Poin 1. Nah, poin 2 itu saya simpan di sini ya. Ini simpan 2 nih, poin 2 ya. Ini nomor 3 berusaha ya, berusaha. Ini poin 3 teman-teman ya. Nah, baiknya apa? Antara A atau B teman-teman ya. Mengingatkan teman Anda dan tidak berbincang hingga larut malam, atau B, apabila sedang berkumpul dengan teman dibatasi tidak sampai larut malam. Nah, gitu ya. Oke, jadi poin 4, 5 ada di A atau B, teman-teman. Yang mau menjawab silakan nomor 4 ya. Yang mana nomor 4? Poin 4, 5 di komentar. Silakan teman-teman ya. Oke. Baik. Soal berikut teman-teman, nomor 5. Soal nomor 5. Oke. Jadi ya, ini merupakan soal asli ya. Sebagian dari YouTube itu ada di buku ini teman-teman ya. Soal asli. Bedanya dengan buku ini teman-teman ya, ini Master TIU, ini kumpulan soal TIU. Ini kumpulan semua TWK, TIU, TKP ya. Oke, Master TIU akan terbit nanti di bulan Mei dengan soal terbaru full ya. Nanti di bulan Mei insya Allah ya. Ini masih full SKD ya. Oke. Baik. Ada kebijakan baru ya, tentang penghapusan uang lembur yang menimbulkan keresahan di kalangan pegawai. Rekan-rekan sekantor mengajak Anda untuk bergabung dalam aksi damai untuk memprotes kebijakan itu. Ya, Anda selama ini dikenal sebagai pegawai yang patuh aturan dan jarang memprotes suatu kebijakan. Bagaimana sikap Anda? Jadi Anda itu diajak untuk ikut protes kebijakan perusahaan. Apa yang baiknya lakukan? Jangan ikut-ikut. Jadi teman-teman semua, anti radikalisme itu adalah menolak kekerasan. Apakah di kantor, apakah mengenai seputar masalah keagamaan. Nah, itu bagian dari soal anti radikalisme ya. Nah, bagaimana sikap Anda? Saya akan ikut kegiatan tersebut untuk menjaga kekompakan. Ingat, jangan ikut-ikut. Itu yang paling bagus teman-teman ya. Ingat ya, ini bukan bagian dari kerjasama ya, tapi namanya adalah anti radikalisme, menolak kekerasan ya. Ini salah teman-teman. Kalau saya sih poin 1 di sini ya, akan ikut 1 ya. Saya akan pelajari dulu akibat apa yang ditimbulkan jika saya ikut. Ya, pelajari dulu teman-teman. Ini bisa mungkin poin 2 ya. Oke, dia pelajari dulu. Yang ketiga adalah yang C, saya akan dukung mereka untuk melaksanakannya, tetapi sebisa mungkin saya tidak ikut isu damai. Ya, masih bilang mendukung ya, mendukung. Oke, ini poin 3. Antara mungkin 2-3 ada di BC ya. Yang D teman-teman, saya akan mengingatkan kepada peserta aksi untuk berhati-hati dan tidak berperilaku anarkis ya. Yang E, saya akan berdiskusi dengan para penggerak aksi dan memersuasi ya mereka untuk membuka forum dengan pendapat. Tahu ya yang mana poin 5 teman-teman, jelas ya. Nah, ini adalah yang anti radikalisme. Poin 5 teman-teman di sini. Ini mungkin poin 4. Poin 2, 3 mungkin bisa ini 3 ya. 3, 2 di sini lah, terserah ya. Yang jelas poin paling bagus adalah di sini di E, menolak kekerasan ya. Baik. Nah, teman-teman, itu soal nomor 5. Kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 6. Baik, sebelum saya bahas soal yang terakhir nomor 6 teman-teman, informasi untuk adik-adikku semua yang belum pernah tes CPNS ya, saya kasih tahu bahwa gini, banyak orang gagal saat tes CAT, tes komputer, alasannya hanya satu, apa itu? Tidak bisa mengatur waktunya, manajemen waktu. Banyak kasus teman-teman semua, hanya ada orang yang hanya menjawab TWK dan TIU saja, lupa TKP-nya. Atau kebalikannya begitu. Kenapa? Karena waktunya habis. Kenapa? Karena mereka tidak pernah latihan, tidak pernah mengukur kemampuan diri sampai di mana. Jadi
Apa solusinya teman-teman semuanya? Latihan, latihan, latihan. Kami ada sejak 3 tahun lalu ya, membantu para ribuan orang lulus CPNS dengan tryout namanya Sobat CPNS ya. Ini kami sediakan paket tryout sebanyak 10 paket tryout yang kami ambil soal-soalnya terupdate dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Soal asli teman-teman ya. Nah, ada untuk kedinasan, ada untuk CPNS, untuk P3K juga ada teman-teman semua ya. Contohnya gini, ini untuk kedinasan ya. Sudah ada 10 paket, bisa dengan jumlah soal yang sama dengan yang sesungguhnya. Ada waktunya teman-teman. Kalau selesai langsung keluar skornya berapa. Apa artinya teman-teman? Bahwasanya dari sini Anda bisa mengatur sampai di mana kemampuan kalian. TIU itu harus berapa menit selesai. Itu adalah namanya manajemen waktu. Hati-hati teman-teman, jangan sampai gagal karena itu saja ya. Nah, kalau selesai langsung keluar skornya gitu ya. Nah, berapa TWK, berapa TIU, berapa TKP. Paling bagus teman-teman. Harganya berapa? Rp100.000. Anda bisa pakai selama setahun. Bisa diulang-ulang kapanpun dan dimanapun. Yang penting Anda punya kuota ya. Pakai laptop dan handphone Anda. Nah, teman-teman semuanya, buku dan tryout ada di link di bawah ya, di komentar teratas ada link, Anda klik itu jika Anda mau ya. Nah, oke, kita bahas teman-teman soal terakhir nomor 6. Baik, soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini menyangkut TIK. Soal TIK itu cari jawaban yang betul-betul mau menggunakan teknologi ya, itu kuncinya teman-teman untuk TIK. Oke. Bonita menjadi bendahara untuk mengelola dana yang harus disalurkan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia yang membutuhkan bantuan. Bonita harus cermat dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana Bonita harus bertindak? Saya ulang baca ya. Bonita menjadi bendahara untuk mengelola dana yang harus disalurkan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia yang butuh dana. Nah, Bonita harus cermat dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana Bonita harus bertindak? Nah, teman-teman gini, karena ini adalah soal TIK, maka apa yang ia lakukan Bonita, teman-teman, ya, baiknya dalam mengelola dana untuk cermat dan efisien adalah menggunakan teknologi. Nah, gitu ya. Oke. Kalau ada jawaban yang tidak menggunakan TIK, itu pasti poin 1. Contoh yang mana teman-teman? Ini merupakan poin 1 ya. Mencukupkan diri untuk mencatat setiap anggaran keluar masuk dengan apa? Cara seperti biasa. Artinya adalah hanya catatan saja tanpa ada TIK, teknologi ya. Oke, kita lihat. Menggunakan aplikasi terkini untuk menyelesaikan pekerjaan di semua lini. Ini bagus, sudah menggunakan TIK. B. Menggunakan aplikasi yang telah modern untuk membantu pekerjaan ketika berada dalam sebuah tim. Nah, ini bagus juga ya. Mencoba mempelajari aplikasi. Oke, ini masih mencoba ya, mencoba teman-teman. Jadi sebenarnya bisa dilihat ya, kalau ada kata mencoba, berpikir, nah itu bukan jawaban tepat. Ulang ya, banyak pilihan jawaban yang awalannya itu mencoba, berpikir, ya, pokoknya itulah, tanpa ada tindakan, hanya berpikir saja. Itu ada soal gitu ya. Nah, ini mungkin poin 2 kalau bagi saya ya, mencoba katanya. Oke. Mengeksplorasi beberapa perangkat yang sudah populer di kalangan bendahara, atau A, B, C, A, B, D, yang mana yang paling bagus ya. Nah, oke. Nah, kalau saya poin 45 itu yang langsung ya menggunakan. Ini merupakan poin 3 teman-teman. Oke. Ya. Apa bedanya A sama B? Menggunakan aplikasi terkini untuk menyelesaikan pekerjaan di semua lini. Ini apa? Menggunakan aplikasi yang modern untuk membantu pekerjaan ketika berada dalam sebuah tim saja. Artinya, kalau saya sih mau tim atau sendiri, baiknya gunakan TIK ya. Nah, kalau untuk saya poin 5 ada di A ya, poin 4-nya di sini. Terserah kalian mau jawab yang bagaimana, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, sampai sekian untuk pembahasan soal TKP, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar. Saya ulangi, untuk POK 3 10.000 eksemplar akan dimulai nanti paling lambat awal Maret, setidaknya mungkin bisa di akhir bulan Februari ini. Informasi mengenai waktu pre-order nanti akan saya umumkan di TikTok Sang Tutor atau di Instagram Alman
@mohane. Tetap pantau itu, mudah-mudahan bisa kita lulus CPNS tahun ini teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semangat belajar teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.